Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya bersama Bapak Surono. Kali ini saya mendatangi media online RKN News. RKN News. rknews.com. Perkenalkan Pak, nama saya Elia Surista. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang. Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Langsung saja Pak, kita ke Boleh, intinya. Apa L? Biasanya apa saja strategi pemasaran konten yang telah diterapkan dalam menarik pembaca baru dan mempertahankan pembaca setia, Pak? Oke, media online ini kan unik ya. Ya. Kita baca media online itu rata-rata beritanya berdasarkan sharing di grup WA ataupun dapat chat dari teman ataupun yang lainnya. Jadi cara menyebarkan berita efektif, ya sering menyebarkan link berita di grup WA dan yang lain-lain. Nah, untuk yang pembaca setia, kita mengedepankan bagaimana hal-hal yang terbaru, hal-hal yang unik yang tidak dimuat di berita online yang lain. Karena kan biasa seragam, kita mencari hal-hal yang baru yang bisa kita tampilkan. Ataupun misal satu berita kita ambil dari sudut berita yang lain, dari sudut pandang yang lain lah. Terus apa kira-kira Pak jenis-jenis konten yang paling menarik yang sudah Bapak buat selama buat berita ya? Ya berita. Kalau terakhir itu yang sampai ribuan dibaca orang itu tentang bagaimana Kota Palembang saat ini dari pandangan salah satu tokoh Pak Edi Satana Putra diimbangi dengan peristiwa saat ini. Yang pasti yang paling menarik itu biasanya yang dekat dengan masyarakat. Terus peristiwanya yang up to date, misalnya kayak sekarang dekat pemilu kada nih Kota Palembang, apa yang terbaru, siapa yang nyalon, siapa yang kira-kira bakal jadi bakal calon, nah itu harus diikuti. Gitu. Yang pasti kalau berita itu melibatkan orang-orang besar, itu pasti akan lebih banyak dibaca. Misalnya kayak L, terpleset di depan kantor RKN, itu mungkin sedikit yang baca. Tapi misal PJ Gubernur terpleset di depan kantor RKN, pasti akan banyak yang baca. Jadi tokoh-tokoh besar tetap jadi patokan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri berita digital, bagaimana mengidentifikasikan tren dan topik yang menarik bagi audiens mereka? Ya persaingan tidak bisa dielakkan lah ya. Namanya media online sekarang ini jumlahnya udah ratusan. Terkadang orang hampir sama beritanya. Bagaimana kita bisa mencari yang bisa dekat dengan masyarakat? Ya sebenarnya sederhana sih. Kita buat juga di media online itu hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Biasanya kita pakai di rubrik-rubrik tuh. Misalnya kayak rubrik sejarah, rubrik memasak, rubrik selebritis. Itu banyak loh dibaca orang. Dan tahu nggak, ini yang sudah diriset, yang paling banyak dibaca di berita online, itu ternyata bukan berita. Dan hampir semuanya rata-rata punya tuh. Mau Kompas apa-apa. Yang paling banyak dibaca di berita online itu adalah surah Yasin. Karena surah Yasin itu paling ada semua di media online dan itu paling banyak dibaca. Jadi kita juga harus mencari hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Resep makanan juga banyak loh. Selain tetap peristiwa-peristiwa terkini. Terus apakah ada kerjasama khusus atau strategi yang dilakukan Bapak ke pihak-pihak media online lain? Kalau kerjasama dengan pihak media online lain, itu ada ketika misal liputan kan barengan. Ya bagaimana cara kita kerjasama dengan media online kan biar ya beritanya tidak saling tertinggal lah. Biar kita sama-sama cross check berita itu benar atau tidak. Kalau pihak lain juga banyak nih, karena jujur ya media online itu hidup dan berkembangnya itu juga dari iklan.
Biasanya iklan itu kan didapat dari kerjasama dengan perusahaan ataupun pemerintah daerah. Dan sharingnya ya kita sharing pemberitaan mereka ataupun yang memasang banner iklan mereka. Baik, terima kasih Pak Terima atas kasih El. kesempatannya. Oke El.